Baik, pada topik pajak penghasilan, ya pertama pendahuluannya kita melakukan perhitungan finansial selama ini ya, tanpa mempertimbangkan adanya pajak, sehingga target pengembalian kita atau MAR kita ya, disebut before tax MAR. Sedangkan pada praktisnya MAR yang digunakan adalah after tax MAR. Jadi misalnya MAR-nya 12%, selama ini ini dia before tax. Jadi sebelum pajak MAR-nya itu 12%. Yang umum digunakan itu adalah after tax. Biasanya MAR-nya itu menjadi 9% atau 8,5% MAR-nya. Jadi tergantung. Dan yang dihitung adalah setelah pajak. Setelah dikurangi pajak, target MAR dari perusahaan tersebut berapa. Perhitungan pajak penghasilan diatur oleh setiap negara, ya di Indonesia diatur oleh negara Indonesia, dan biaya depresiasi dikeluarkan dari perhitungan pajak penghasilan. Nah, ini pengaruh dari biaya depresiasi. Jadi, kalau kita mengeluarkan biaya, katakanlah tadi penghasilan kita 2 juta, ya, kemudian depresiasinya adalah ini income ya, kemudian ini depresiasi ya, biaya depresiasi adalah 1 juta, ya, maka sisa 1 juta. Nah, nilai inilah yang pendapatan yang terkena pajak ya. Jadi kita tidak perlu membayar pajak seharga basisnya 2 juta, tapi kita hanya perlu membayar pajak dengan basis seharga 1 juta. Setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Jadi nanti akan kita lihat tarif pajak penghasilan berbeda untuk perorangan dan badan. Nah, dalam hal ini kita akan fokus pada badan atau organisasi atau unit usaha. Ya, unit usaha. Dan tarif pajak penghasilan badan untuk di Indonesia itu adalah sebesar 25%. Ya, tarifnya hampir flat ya 25% dari penghasilan kena pajak. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dari penghasilan kena pajak. Jadi pajak itu bukan dari income, tapi dari yang namanya income tax, dari apa, taxable income ya, taxable income ya, bukan dari pendapatan kotor kita. Pajak penghasilan, persentase pengeluaran dihitung dari pendapatan setelah dikurangi deduksi-deduksi yang diizinkan. Jadi deduksinya yang diizinkan itu apa aja? Nanti akan kita lihat. Ini rumusnya. Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak, taxable income ya. Ingat taxable income. Taxable income itu apa? Jadi penghasilan bersih dikurangi dengan seluruh biaya ya, kecuali biaya investasi. Kemudian dikurangi dengan biaya depresiasi. Maka ini yang disebut dengan taxable income. Nah, perhitungan pajaknya itu adalah misalnya 25% dari R-tax ya. Ini perhitungan pajak kita. Sehingga kita dapat menghitung penghasilan bersih atau net income, yaitu penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak. Penghasilan bersih kita adalah penghasilan kotor dikurangi biaya-biaya kecuali biaya investasi, kemudian dikurangi dengan pajak kita ya, ini tax tadi. 25% dari taxable income, bukan 25% dari income. Oke. Nah, hanya itu untuk pajak, karena untuk biaya badan itu kita cukup simple, 25% nilainya yang kena pajak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah taxable income-nya apa, kemudian kita bisa menghitung pendapatan bersihnya berapa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke inflasi. Permasalahan inflasi itu dimulai dari adanya harga suatu barang atau jasa yang berubah dari waktu ke waktu, sehingga juga menyebabkan daya beli atau purchasing power dari suatu uang juga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, uang 1.000 per kilogram dapat digunakan untuk membeli 1 kilogram gula. Harga gula pada tahun 2010 katakanlah 15.000 per kilogram. Jadi harganya naik, ini berarti daya beli uang 1.000 telah mengalami perubahan. Jadi pada tahun 2010 uang 1.000 tidak dapat digunakan untuk membeli 1 kilogram gula. Ya. Dalam hal ini perubahan yang terjadi adalah penurunan daya beli uang ya, penurunan daya beli uang. Oke. Harga dari suatu barang dan jasa dapat mengalami perubahan baik meningkat atau mengalami penurunan. Peningkatan harga barang ya
harga barang inflasi, disebut inflasi, menyebabkan menurunnya daya beli uang. Jadi inflasi ini adalah terhadap harga barang, bukan terhadap daya beli uang. Dan sebaliknya, kalau harga barangnya turun, deflasi sehingga daya beli uang itu meningkat. Pada prakteknya dan berdasarkan statistik, inflasi lebih umum terjadi daripada deflasi. Makanya selama ini kita hanya mengenal inflasi, inflasi, dan inflasi. Jarang sekali deflasi itu terjadi. Inflasi menyebabkan adanya perubahan pada kebutuhan dana, ya. Perubahan kebutuhan dana untuk memperoleh barang dan jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1.000, ya, kita bisa beli 1 kilogram gula, kemudian beberapa tahun kemudian kita harus menambah uang 1.000 ini, katakanlah menjadi 5.000 untuk membeli 1 kilogram gula pada beberapa tahun berikutnya. Jadi kita memerlukan adanya tambahan dana, ya. Biaya yang harus kita keluarkan itu meningkat. Tingkat inflasi atau tingkat inflasi umum yang disebutnya adalah general price inflation, ya, dapat diperoleh dengan menggunakan indeks harga konsumen atau CPI, ya. CPI ini biasanya datanya ada di Bank Indonesia, ya, BI. Jadi CPI itu setiap tahun atau setiap bulan itu ada indeks konsumennya berapa. Nah, tingkat inflasi itu adalah perubahan indeks konsumen. Jadi tingkat inflasi misalnya pada tahun K, tahun 2010 misalnya, maka CPI tahun 2010 itu berapa, dikurangi CPI pada tahun 2009, dibagi CPI pada tahun 2009, dikali 100%. Maka itu kita dapatkan tingkat inflasinya. Atau juga biasa disebut tingkat inflasi itu adalah tingkat perubahan CPI tahunan, rata-rata tahunan. Ya, di sini ada beberapa istilah yang umum digunakan pembahasan inflasi. Ada yang namanya actual dollar atau nilai uang sekarang, ya, nilai uang pada arus kas, actual dollar, nilai uang pada masa sekarang. Kemudian ada real dollar, nilai uang berdasarkan waktu yang menunjukkan daya beli, ya. Real dollar itu adalah menunjukkan daya beli dari uang. Kemudian ada periode basis, referensinya. Kemudian ada inflasinya, general inflation rate-nya, F-nya berapa. Suku bunga pasar, ya, market interest yang berhubungan dengan aktual dolar, dan suku bunga sebenarnya real itu berhubungan dengan real dollar. Nah, di sini ada hubungan antara actual dollar dan real dollar. Nah, ini rumusnya saya rasa sudah cukup familiar. Real dollar pada tahun K itu adalah actual dollar pada tahun K dikalikan dengan faktornya, discounted faktornya. Oke, discounted faktornya. Sementara hubungan antara suku bunga market, real, dan inflasi itu adalah seperti ini. Ya, jadi ada pengaruh inflasi. Karena adanya inflasi, maka tingkat suku bunga itu akan berubah. Jadi kalau kalian mengharapkan kenaikan 6%, ya, tetapi ternyata ada inflasi 4%, maka tingkat bunganya udah bukan lagi 6%, tapi tingkat bunganya akan menurun, ya. Bukan berarti dia 6% dikurang 4%, ya, tapi dia ada formulanya seperti ini. Pada periode dasar, actual dollar dan real dollar itu sama, nanti kita lihat contohnya. Metode perhitungan, kalau kita menggunakan actual dollar, maka rate yang kita gunakan adalah market. Kalau kita menggunakan real dollar, maka rate yang kita gunakan adalah rate, ya. Sorry, ini rate. Rate. Kita masuk ke contoh. Uang yang dibutuhkan untuk menggaji seorang karyawan, ya. Ini berhubungan dengan jasa, ya. Inflasi itu hanya berpengaruh untuk jasa dan barang, ya. Jasa dan barang adalah 45 juta pada tahun pertama. Katakanlah gaji dia setahun adalah 45 juta dan akan naik 4% per tahun, ya, dia naik 4% per tahun. Sementara inflasi yang terjadi adalah 6%. Nah, kalau kita lihat aktual dolarnya, ya, nilai uang masa sekarang, ya. Kalau gaji dia 45 juta pada tahun pertama, maka tahun kedua dengan kenaikan 4%, nilainya akan naik 46 juta. Kemudian kalau tahun ketiga nambah lagi 4%, maka dia 48 juta hingga 50 juta. Namun, daya beli dari uang ini, ya, daya beli itu tidak lagi seperti ini. Daya belinya akan turun karena adanya inflasi. Jadi dengan adanya inflasi sebesar 6%, ya, kita bisa hitung untuk tahun pertama itu nggak ada pengaruh 45 juta. Tahun kedua kita punya uang 46 juta, tapi daya belinya kita hanya membeli barang seharga
44 juta. 48 juta dia akan turun dan semakin turun. Jadi nilainya akan semakin turun dengan adanya inflasi. Jadi kalau gaji naik setiap tahunnya lebih kecil dari inflasi, maka itu sama saja dengan gajinya berkurang. Namun kita bisa lihat nilai present worth-nya itu sama ya, karena 165 juta ya ini. 165 juta. Oke. Jadi tadi ada satu teori yang mengatakan pada periode dasar, jadi kalau kita tarik ke masa sekarang semuanya nilainya akan sama. Contoh berikutnya, uang sebesar 1 juta kita depositokan dengan suku bunga 8% selama 5 tahun dan terjadi inflasi sebesar 3% per tahun. Berapakah nilai real dolarnya? Jadi aktual dolarnya kita bisa hitung. Jadi kita 1 juta selama 5 tahun itu sekitar 5 juta. Ya, dengan adanya suku bunga maka nilainya menjadi 5,8 juta. Ya. Tapi dengan adanya inflasi 3%, nilai yang 5,8 juta ini hanya dapat membeli ya, daya belinya itu dengan harga 5 juta ya, karena adanya inflasi. Jadi kalau misalnya kita depositokan 8%, setelah 5 tahun dengan adanya inflasi 3%, makanya uang kita sebenarnya tidak bertambah banyak walaupun dikatakan di sini 8%. Jadi harus diperhatikan ketika melakukan deposito itu komparatornya adalah inflasinya seberapa. Jadi lawan dari suku bunga ketika kita deposito itu adalah inflasinya. Sama dengan kenaikan gaji berapa, inflasinya berapa. Jadi jangan sampai nilai inflasi lebih besar dari peningkatan yang kita peroleh atau return yang kita peroleh. Oke, sekian untuk inflasi. Kita lanjutkan ke contoh-contoh implementasi dari depresiasi, pajak, ya, dan inflasi pada video berikutnya. Oke, terima kasih.